tol Padang Sicincin, Pak? Berapa orang yang sudah diperiksa gitu? Per hari kemarin saya dapat laporan 6 orang. Per hari ini juga ada beberapa orang kalau nggak salah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kejati Sumbar kembali memeriksa 3 orang pejabat PMK Padang Pariaman dalam menyidik kasus dugaan penyimpangan ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang Sicincin. Dengan begitu, jumlah yang telah diperiksa Kejati Sumatera Barat mencapai 9 orang. Benar, hari ini kita periksa 3 orang dan kemarin 6 orang, kata Kepala Kejati Sumbar Anwaruddin Sulistiono, Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Ia mengatakan, 3 orang yang diperiksa itu merupakan pihak yang berkaitan dengan proses ganti rugi lahan. Namun pihak Kejati belum bisa menyebutkan identitas para saksi tersebut. Para saksi diperiksa untuk dimintai keterangan di kantor Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh, Kota Padang, katanya. Menurutnya, penyidikan terhadap kasus itu akan terus berjalan dan akan memintai keterangan pihak-pihak lain yang terkait terhadap kegiatan yang merupakan proyek strategis nasional. Penyidikan telah dilakukan oleh Kejati Sumbar sejak tanggal 22 Juni tahun 2021, berawal dari penyelidikan dan operasi intelijen Kejari Padang Pariaman. Jika nanti dari penyidikan ditemukan 2 alat bukti yang sah akan dilakukan penetapan tersangka, jelasnya. Pihaknya akan terus melakukan penyidikan agar membuat terang benderang dan menemukan tersangkanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus penyimpangan ganti rugi lahan tol itu terjadi di lahan yang berada di kawasan Taman Kehati, Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Proyek jalan tol negara membayarkan ganti rugi terhadap lahan-lahan yang dipakai untuk pembangunan. Hanya saja di kawasan Taman Kehati Parit Malintang ditemukan indikasi bahwa penerima ganti rugi bukanlah yang berhak sebagai penerima dengan nilai mencapai 30 miliar. Karena diketahui lahan itu tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah, namun ganti rugi diterima oleh orang per orang. Ia menegaskan penyidikan saat ini murni kepada pembayaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek tol. Sehingga tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol, apalagi menghambat pengerjaan. Mengenai pembangunan fisiknya, Kejaksaan sangat mendukung karena sebagai proyek strategis nasional, jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara, katanya.